Hidayat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mas jawabnya tadi puasa. Subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata 'arsyihi wa midada kalimatihi. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Rabbi a'udzu bika min hamazati syayatin wa a'udzu bika rabbi ay yahdurun. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Wa ba'du. Hadirin wal hadirat jamaah salat zuhur shaimin wa shaimat Masjid Musalla At-Taubah, para seluruhnya Bapak Ibu rahimakumullah. Alhamdulillah Allah bahagiakan kita dengan karunia nikmatnya bisa menjalankan puasa Ramadan, kemudian kita bisa mendekatkan diri melalui kajian halaqah ba'da zuhur ini. Dan semoga Allah senantiasa menerima seluruh rangkaian ibadah kita dan Allah senantiasa mengampuni atau memaafkan kesalahan dalam ibadah yang kita lakukan. Allah sempurnakan dan Allah karuniakan di akhir Ramadan ini bisa meraih Lailatul Qadar. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Salawat dan salam selalu tercurahkan pada junjungan alam baginda kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tema yang diberikan kepada saya membangun rumah tangga menuju surga. Ini tema yang luar biasa. Semoga rumah tangga kita ini semuanya menuju surganya Allah Subhanahu wa taala. Bahkan kita bermohon sebagaimana dalam surah Al-Mu'minun ayat yang ke-11, alladzina yarisunal firdaus hum fiha khalidun. Semoga keluarga kita, suami, istri, anak-anak kita semuanya berhak mendapatkan warisan surga Firdaus. Amin. Bapak Ibu rahimakumullah, kita ngobrol saja ya. Membangun rumah yang kita bangun saja itu perlu tenaga, perlu biaya, perlu waktu. Apalagi ini membangun rumah tangga menuju surga. Sebelum kita menuju surga itu adalah bagaimana ungkapan Rasulullah kepada keluarganya. Walaupun keadaan sangat sederhana rumahnya, perabotan rumah tangganya sederhana, ungkapan Rasulullah kepada istri-istrinya adalah baiti jannati, rumahku adalah surga bagiku. Jadi bagaimana kita menuju surga di akhirat kalau rumah tangga kita neraka, baitin nari, nauzubillah min dzalik. Bagaimana kita menuju surga sedangkan suami yang zalim kepada istri, istri yang selingkuh, istri yang zina, istri yang pelakor. Bagaimana bisa membangun rumah tangga menuju surga kalau itu yang terjadi? Karena itulah pentingnya bagaimana kita memulai dari membangun rumah tangga ini, memilih calon istri, calon suami yang saleh dan solehah. Ketika Rasulullah mengatakan tunakahul mar'ah li arba'in, nikahilah oleh kalian, syarat untuk menikah itu diawali dengan pencarian calon yang benar-benar menuju surga itu dari awal. Bagaimana suaminya saleh, istri solehah, ya, yaitu nikahilah olehmu laki-laki wanita dengan 4 persyaratan. Pertama, lijamaliha, karena cantiknya, karena gantengnya. Silahkan pilih yang paling ganteng, pilih yang paling cantik, tafadhol silahkan. Tapi itu bukan hal yang utama. Yang kedua, karena
linasabiha, karena keturunannya, cari keturunan yang bagus dari yang punya darah biru atau darah merah atau warna darah kuning, yang penting keturunan yang bagus, cari yang bagus. Tapi itu juga bukan menjadi tujuan utama. Kemudian yang ketiga, limaliha, karena hartanya, cari yang paling kaya, cari yang paling uangnya miliaran triliunan, cari, silakan tafadhol, dan itu bukan yang utama. Sebab yang utama adalah fasbar bizatiddin, cari yang paling solehah, yang paling soleh, itulah agama. Jadi membangun keluarga menuju surga adalah agamanya. Karena itu kenapa kita menikah? Nah, sebelum membangun rumah tangga, pertama alasannya karena menikah itu perintah Allah. Karena Allah memerintahkan kita menikah. Ada bedanya nikah dengan kawin, ada nggak? Kalau nikah itu neken gitu ya, kalau kawin neken gitu ya. Supaya jangan ngantuk. Kalau nikah itu pakai surat, kalau kawin pakai urat. Makanya sebenarnya nikah dulu apa kawin dulu? Nikah dulu ya. Perintah Allah, Allah perintahkan kita menikah. Makanya ibadah yang paling lama adalah nikah. Kita sholat 5 waktu 17 rakaat paling 25 menit ya. Kalau sholatnya 5 menit. Kalau kita puasa 1 bulan. Haji, wajibnya haji kan hanya 6 hari kan, rukun dan wajibnya haji. Ya, tapi ada ibadah yang seumur hidup. Itulah nikah. Makanya nikah itu ibadah. Ibadah yang paling nikmat adalah nikah. Makanya orang yang udah nikah pengen lagi. Kenapa? Karena paling nikmat. Betul. Kata yang mau nikah lagi. Yang kedua, kenapa kita menikah? Karena sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, an-nikahu sunnati, faman ragiba an sunnati falaysa minni. Nikah itu sunnahku, aturanku. Siapa yang menikah maka dia berhak mendapat golongan umatku. Sebab ada orang yang tidak menikah, berarti bukan umatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Zaman sekarang kan ada orang yang tidak mau menikah, kata hidup dengan sendiri. Ada juga dia sudah menikah, nggak punya anak, nggak pengen punya anak. Bukan nggak punya, nggak ini, emang nggak pengen punya anak. Ada kan sekarang? Auzubillahi min dzalik. Karena itulah kita menikah karena sunnah Rasulullah, karena umat Rasulullah itu menikah. Kemudian yang ketiga, mengapa kita menikah? Karena pintu sakinah, ketenangan. Ar-Rum ayat 21 jawabannya, auzubillahi minasyaitonirrajim. Wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah inna fi dzalika ayatil liqaumi yatafakkarun. Di antara kekuasaan Allah, tanda kekuasaan kebesaran Allah adalah berpasang-pasangan agar kalian mendapatkan sakinah, ketenangan. Jadi bohong orang itu untuk mendapatkan ketenangan itu hidup sendiri, bohong. Fitrah manusia adalah suka dengan lawan jenis, itu fitrahnya. Zuina linnas hubus sahawat minan nisa. Dihiasi manusia itu suka dengan lawan jenis, itu memang Allah sudah memberikan fitrah seperti itu. Jadi kalau orang hidup sendiri tanpa menikah dia tenang, bohong. Fitrahnya, hatinya itu nggak bakalan tenang. Sama dengan orang yang laki-laki suka dengan laki-laki, perempuan suka dengan perempuan, LGBT, tidak akan tenang hidupnya. Yang ada adalah kesengsaraan, kecelakaan di dunia dan di akhirat. Jadi nikah itu adalah pintu mendapatkan ketenangan. Kemudian kenapa kita menikah? Karena pintu untuk mendapatkan kehalalan, halal. Halal itu ridha Allah. Mencium, memeluk, hubungan suami istri itu haram. Tapi setelah saya terima nikahnya, kawinnya, dengan seperangkat alat sholat, dibayar tunai, sah-sah, jadi halal semuanya. Jadi halal. Nah, halal. Kecuali Ramadan siang hari. Tapi kalau malam halal. Kapan mulai halalnya? Maghrib. Cuma keterlaluan. Masa maghrib? Nanti habis tarawih. Uhillal lakum lailatas siyamir rafasu ila nisaukum. Surah Al-Baqarah 187. Dihalalkan di malam hari Ramadan berhubungan suami istri.
Jadi nikah itu adalah halal, halal ridho Allah, halal surga Allah. Makanya halal, mencium halal, memeluk halal, hubungan jadi istri itu halal. Bukan hanya halal, tapi ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah ini. Lalu bagaimana rumah tangga yang dibangun ini setelah kita mengetahui kenapa kita menikah menuju surga? Pertama, suami yang saleh. Yang kedua, istri yang salehah. Membangun rumah tangga menuju surga, bagaimana kita sebagai suami menjadi suami yang saleh, istri menjadi istri yang saleh. Apa cirinya? Nah, ini. Ciri yang pertama, suami yang saleh adalah suami yang akhlaknya mulia, akhlakul karimah kepada istrinya. Wa asiruhunna bil ma'ruf. An-Nisa ayat 19. Bergaulilah istrimu dengan cara yang ma'ruf, dengan yang baik. Contohlah apa yang dicontohkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana beliau bersama dengan istri-istrinya membangun baiti jannati. Ya, jangankan beliau bersikap, ya, beliau ngomong saja itu sesuatu yang luar biasa. Makan bersama, minum bersama. Bayangkan. Jadi kalau Rasulullah mau minum pun sampai mengatakan, "Ya Khumairah, mana bekas bibirmu?" Apa begitu? Dia minum dari bekas bibirnya Aisyah radhiyallahu anha. Praktekkan mulai nanti sahur buka puasa. Mana bekas bibir, mana ilmu yang didapati hari ini siang ini. Buka puasa. Belum malah namanya puasa, nggak gosok gigi. Katanya dia ngamalin sunnah. Dia minum dulu. Setelah minum, suami minum. Alhamdulillah langsung muntah. Beda. Sampai begitu tuh Rasulullah. Minum berdua, makan sepiring berdua. Bukan nggak punya piring, tapi itulah keharmonisan rumah tangga Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Berjamaah, sholat berdua, sholat sunnah. Kemudian mandi bersama. Nah, ini jangan anggap remeh mandi bersama. Itu sunnah Rasulullah. Itu hadisnya sahih. Bagaimana Rasul mengajarkan da'li dari hai Umairah. Ya, tinggalkan. Jadi sampai beliau mengatakan itu. Mandi bersama itu sunnah. Nanti setelah maghrib. Karena kita puasa ya. Yang bingung aki-aki nenek-nenek. Lama banget di kamar mandi. Cucunya kotok-kotok pintu kamar mandi berkali-kali. Ada apa ini? Tunggu cu, ini lagi sunnah Nabi. Allahu Akbar. Wa asiruhunna bil ma'ruf. Rasulullah itu manusia biasa. Pernah marah? Iya, pernah marah. Tapi marahnya Nabi, coba kita lihat. Ini kriteria suami solehah nih. Suami soleh, maaf. Ya, beliau pernah suatu hari marah kepada Aisyah istri beliau. Lalu dia beliau manggil, "Ya Khumairah, ta'al, kemari." Dengan wajah merah, marah, ya. Aisyah gemetar, takut. Tapi namanya Rasulullah memanggil, suaminya memanggil, dia menuju kepada Aisyah. Nah, ketika dekat itulah apa dengan Rasulullah? Marahnya Nabi ini. Dia peluk, dia cium Aisyah radhiyallahu anha, istri beliau. Marahnya Nabi dua, Pak. Apa? Peluk dan cium. Marahnya kita, piring terbang, panci terbang, handphone terbang, TV terbang. Apa itu? Ada sayapnya. Ya Allah. Nauzubillah. Mudah-mudahan jangan sampai terjadi ya. Itu kata-kata binatang, kebun binatang, Ragunan keluar semua. Monyet, anjing, nauzubillah. Monyet. Tapi dipakai juga malam. Ditaikin juga itu monyet. Allah, jangan sampai ya. Bagaimana Rasulullah marah? Wa'asiru bil ma'ruf. Beliau sampai seperti itu, peluk dan mencium. Itulah marahnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan beliau kalau manggil istrinya tidak pernah panggilan yang membuat istri itu sakit hati. Rasulullah tuh manggil istrinya dengan panggilan enggak nama aslinya, tapi panggilan yang membuat istri semakin sayang. Ya Khumairah, yang kemerah-merahan. Makanya Aisyah radhiyallahu anha semakin hari semakin cantik. Wajahnya semakin hari semakin kemerahan karena panggilan itu menunjukkan keharmonisan rumah tangga. Itu. Ini kadang ada suami manggil istri jujur tapi nyakitin. Ya, suaminya hitam pakai black. Ya, istrinya hitam panggil black, istrinya cerewet panggil apa tuh?
kaleng. Istrinya gemuk panggil gentong, istrinya kurus panggil pensil sini. Astagfirullahaladzim. Panggilan yang menyenangkan, ya Khumairah gitu. Ya, atau apalah panggilan kalau bapak apa panggilan? Ya. Mayhani ya. Biasanya tuh kalau kita itu berubah. Kalau masih honeymoon, masih pengantin baru 1-2 bulan, itu panggilannya sayang, hai Mayhani, wah bidadariku. Ya, punya anak 1, panggilannya berubah. Mama, bapak lu, mak lu. Ya, panggil punya anak 2, punya anak 3. Bapaknya enggak, udah hilang, luhnya juga hilang. Coba mamahnya hilang, panggilan lu, kemana lu? Ya, panggilan udah biasa lagi ya Allah. Yuk kita berubah ya. Rumah tangga menuju surga adalah bagaimana suami yang saleh, dia bangun menjadi pribadi yang saleh. Dia solehkan dirinya dulu, solehkan dirinya. Kita ini jadi soleh dulu, ya. Karena menunjukkan kewibawaan, keharmonisan rumah tangga. Kalau suami itu selalu menjaga keharmonisan tangga. Yang kedua, dalam hadis Rasulullah SAW, ciri suami yang saleh adalah